Oke, selamat pagi lagi, kembali lagi teman-teman ke video tutorial selanjutnya tentang best practice Laravel. Oke, ini di chapter selanjutnya dari bukunya Spasi tentang layout versus content. Jadi di chapter yang ini membahas tentang gimana setelah kita paham pentingnya apa ngemotong-motong view tadi, itu gimana caranya teknik yang asik buat motong view-nya. Jadi anggap aja ada aplikasi yang kayak begini di layout ini seperti ini. Tampilannya dashboard kayak begini. Nah, sekarang cara motongnya gimana? Yang benar. Memotongnya pasti kepotong, kita pasti udah kepikiran ya. Kita bakal potong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya. Bakal ada 10 potongan sub view misalkan. Tapi eh, tergantung ininya ya, tergantung framework CSS-nya. Kita harus paham perbedaan mana yang layout, mana yang konten. Jadi layout versus konten ini judulnya. Jadi pas. Jadi layoutnya itu seperti ini, kontennya seperti ini. Jadi layoutnya ada 3 kolom gini misalkan, kontennya seperti ini. Nah, gimana cara menyusun layout sama konten itu biar nggak malah ngeribetin kita. Nah, biasanya itu bakal kayak gini nih. Satu row kita ambil semua, terus kita potong-potong menjadi eh, sub view. Tapi ini sudah benar secara sub view, tapi kalau secara layout itu kita kehilangan informasi tentang layoutnya kayak gimana. Jadi di sini, nih, kita kehilangan informasi tentang susunan gridnya. Maka kode seperti di atas susah untuk membayangkan bagaimana hasil rendering halaman langsung tanpa melihat browser. Nah, sebenarnya bisa diatasi sih. Jadi kita coding split gitu kan, langsung sebelahnya layoutnya, sebelahnya adalah hasil renderingnya, sebelahnya lagi adalah layout codingannya. Tapi dengan cara seperti itu juga nggak asik karena kita nggak bisa harus switching terus kan, nge-switch antara codingan terus ke browser. Jadi yang lebih asik adalah mengeksplisitkan struktur grid di view utama. Jadi view-nya tetap. Jadi yang tetap itu nih, kolom, row, kontainernya tetap, tapi di konten-kontennya itu kita jadikan subview. Jadi ini lebih terlihat kalau di sini ada satu baris, satu row, 3 kolom kan. Row, kolom, kolom, kolom. Nah, ini yang sebenarnya lebih enak untuk didesain, dikodingkan. Nah, sekarang kita lihat di codingan saya udah seperti apa. Seperti itu belum? Nah, kita lihat. Nah, ini saya udah selamat ya dari codingan ini. Saya udah berhasil secara alami lah ya dari kemarin itu memang layoutnya itu dipertahankan, yang menjadi subnya itu udah saya pindahin gini. Jadi sekarang kelihatan kontainernya apa, fluid, juga row-nya berapa, ada berapa row, ada berapa kolom. Jadi ini saya punya 1, 2 row dengan masing-masing row yang atas 2 kolom dan yang bawah 3 kolom. Jadi hasilnya nanti saya kemarin ngubah codingan jadinya kayak gini sekarang. Tapi masing-masing ini satu kotak ini, satu kotak, satu kotak, satu kotak, satu kotak, satu kotak sekarang sudah menjadi subview. Jadi kalau kayak saya mau ngedit, misalkan yang audit selesai ya tinggal cari sorry. Audit selesai. Nah, nih tinggal cari yang ini. Dan dengan jumlah view yang lebih sedikit sesuai dengan best practice yang sebelumnya. Oke, jadi triknya adalah tadi yang sebelumnya di chapter sebelumnya dipotong-potong menjadi view yang lebih kecil-kecil, tapi sekarang adalah cara motongnya. Cara motongnya gimana? Kalau kita punya layout kayak begini, nah ini kalau sudah responsif ya, kita potong jangan sampai menghilangkan informasi layoutnya. Informasi layoutnya itu apa ya ini tadi, ya row-nya jangan hilang, kolomnya jangan hilang. Jadi kalau kita lagi ngoding di sini kita tahu ininya apa, jumlah kolomnya berapa, jumlah row-nya berapa seperti itu. Nah, ini hasilnya. Oke, itu dulu untuk yang chapter ini ya. Ini trik yang bagus juga karena kadang-kadang kita
terlalu semangat gitu kan membuat sub view-nya, tapi akhirnya sub view-nya di semakin semakin terlalu apa ya, terlalu menghilangkan detail layout-nya. Jadi layout-nya tetap harus ada di view utama, kontennya kita pindahkan ke sub view. Oke, demikian teman-teman. Semoga jelas penjelasannya. Terima kasih. Jangan lupa di like, di subscribe, dibagi ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.